Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHM. Yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak Abdul Aziz Wahab. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang pendahuluan di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, di pendahuluan pertama yaitu ada paradigma. Paradigma di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, paradigma menurut Thomas Kuhn di tahun 1962 dan menurut Ritzer di tahun 1980. Yang ketiga, menurut Moleong di tahun 2005. Dan yang terakhir, pendapat dari Denzin dan Lincoln pada tahun 1994. Yang pertama adalah menurut Thomas Kuhn, yang dipopulerkan oleh Robert Friedrich. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan mode connoissing yang spesifik. Pengertian lain dikemukakan oleh Ritzer di tahun 1980 yang menyatakan bahwa paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada pendapat dari Moleong di tahun 2005 mendeskripsikan definisi paradigma dengan mengutip pendapat para pakar adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarah, cara berpikir, dan penelitian. Yang terakhir adalah menurut Denzin dan Lincoln di tahun 1994 mendeskripsikan paradigma merupakan sistem keyakinan dasar berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologi. Selanjutnya yang kedua di sini ada perbedaan paradigma. Perbedaan paradigma itu dibagi menjadi dua, yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan tentang paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positifisme. Positifisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial, karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis. Yang kedua, di sini ada perbedaan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian paradigma kualitatif menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi, yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi. Landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran
Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologis bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Di sini saya akan jelaskan beberapa perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Poin yang A untuk penelitian kuantitatif adalah mengukur fakta yang objektif. Setiap fakta atau fenomena yang dijadikan variabel harus dapat diukur. Poin yang B adalah terfokus pada variabel. Penentuan variabel tersebut berdasarkan hukum sebab akibat atau cara berpikir mnemotetik. Yang poin C, reliabilitas merupakan kunci karena apabila alat ukur atau instrumen penelitian reliable terpercaya akan berdampak hasil penelitian akurat. Di samping alat ukur harus dipersyaratkan pula harus valid. Poin yang D untuk penelitian kuantitatif adalah bersifat bebas nilai. Pengujian terhadap gejala atau fenomena tidak dikaitkan dengan budaya atau nilai-nilai budaya masyarakat yang melatar belakangi fenomena tersebut. Pengaruh nilai-nilai budaya terhadap fenomena tidak diperhitungkan atau tidak diperlihatkan. Poin yang E untuk penelitian kuantitatif, yaitu tidak tergantung pada konteks, terkait dengan situasi atau lingkungan yang menyertakan fenomena tersebut. Fenomena yang sama konteksnya dapat berbeda. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan kualitatif. Poin yang A untuk perbedaan kualitatif adalah mengonstruksi realitas sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua adalah berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian itu sendiri, bukan pada variabel-variabel. Poin yang C untuk penelitian kualitatif adalah keaslian merupakan kunci, sehingga dikatakan sebagai penelitian alamiah. Dalam penelitian kualitatif tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi manapun. Poin yang D untuk penelitian kualitatif adalah hadir dan nyata, tidak bebas nilai. Pengaruh nilai budaya terhadap fenomena sangat diperlihatkan atau diperhitungkan. Yang terakhir adalah terkait pada situasi atau terkait pada konteks. Tidak menjaga jarak atau tidak bebas dari yang diteliti. Mengetahui persepsi atau dengan kata lain ingin mengetahui persepsi subjektif dari yang diteliti. Persepsi subjektif dari yang diteliti. Persepsi subjektif selalu terkait pada situasi atau terikat pada konteks. Untuk poin yang terakhir yaitu kapan memilih kualitatif dan kapan kita memilih kuantitatif. Metode di sini dibagi menjadi 3, yaitu penggunaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang terakhir adalah kombinasi metode penelitian. Untuk yang pertama adalah menggunakan metode kuantitatif. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah masalah penelitian sudah jelas. Yang kedua, penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh, perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat. Yang terakhir, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validasi pengetahuan dan teori pada produk tertentu.